Saya menggunakan logika kritis, mengkritisi fenomena. Jika hanya sekedar melihat sisi positif, itu akan sangat mudah. Saya yakin sangat mudah. Apalagi sesuatu itu berkedok agama, itu sangat mudah. Ya, lihat sisi positifnya. Pasti ada, tapi sisi kritis itu, logika kritis itu ingin mencoba mengungkap sesuatu hal yang di luar yang nampak. Merasionalkan. Ya, menguak sesuatu hal yang tidak nampak di permukaan atau di layar lah. Nah, kita membongkar itu. Berarti begini, Kasis, untuk hal mistis seperti ini kan sebenarnya sangatlah sensitif ya, sangat sensitif, Berkaitan dengan keyakinan. karena berkaitan sangat berkeyakinan dengan keyakinan kita. Nah, tapi di sisi lainnya kan yang kita sering ketahui bahwasannya sering sekali hal-hal yang mistis itu berdekatan dengan hal yang negatif, Bang Sis. Sering sekali berdekatan dengan hal negatif. Nah, contoh tadi pendukunan, kemudian juga hal-hal yang berdekatan dengan kesyirikan, santet dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang negatif semua tuh. Habis itu percaya kepada hantu gitu, ada genderowo, kemudian kuntilanak. Ya. Padahal yang semestinya berani ke kamar mandi gitu, jadi nggak berani ke kamar mandi, padahal apa salahnya gitu berangkat ke kamar mandi sendiri gitu. Dan itu hal-hal yang negatif gitu. Sedangkan untuk mistis yang positif kan ada, tapi tidak terlalu banyak seperti mistis-mistis yang yang negatif gitu. Selalu mistis itu terkait dengan hal yang negatif. Nah, bagi Akang Ervi gitu, perlu nggak kita memberantas ataupun menguak hal-hal mistis seperti yang sudah dilakukan oleh misalnya si pesulap merah itu? Persoalan mistik juga kan banyak sekali segmentasinya ya. Mistiknya ke arah mana gitu. Selama tadi kemudian kitanya kuat gitu kan, terlebih kemudian masyarakatnya tercerdaskan dengan banyaknya hari ini, orang-orang yang kemudian membongkar itu semua dengan maksud dan tujuan untuk edukasi misalnya, kayak gitu. Saya rasa sih sah-sah aja ya, selama memang tadi bahwa apa yang dilakukan tadi kan balik lagi, kalau saya sih lihat lagi niatnya, kayak gitu, terkait dengan apa yang dilakukan dia kepada orang, terus tanggapan orang kepada dia dan sebagainya, itu kan lebih kembali pada tujuan si orang tersebut, si orang yang tadi atas mistik-mistik kayak gitu. Makanya tadi pengen nanya dulu nih Kang, kita bahasnya mistik yang segmentasi kemana, kayak gitu. Kan mistik ini kan lebih konotasinya ke arah negatif kan, karena ini mah mitos, ini mah mistik, ini mah ini. Okay. Nah kan itu dengan bahasa redaksi mistik itu orang udah ketanam itu ini negatif. Okay. Definisi mistik kan tadi udah dijelasin ya sama Kang Siswanto. Makanya tadi persoalan mistik terkait teknis, ini yang kemudian banyak orang-orang yang ingin membuka tabir kayak gitu kan ya, ingin mengungkap bener nggak sih, dan sampai kemudian kemistikannya ini kita kaitkan dengan gaib misalnya, bisa jadi ke arah yang gaib tapi memang sesuatu yang ditentukan, yang sudah dijelaskan dan termaktub dalam Quran. Seperti apa yang tadi Kang Sis ceritakan bahwa dia mendatangi seorang dukun atau paranormal dan lain sebagainya, kemudian dikasih Quran dan sebagainya. Loh, yang namanya Quran kan sudah jelas, itu firman Allah, kalamullah. Allah sudah menjelaskan bahwa yang namanya gaib itu ada. Tapi kan persoalannya hari ini adalah banyak orang-orang yang kemudian menyalahgunakan itu untuk kepentingan pribadi. Makanya mistik ini kemudian pada tataran teknis saya katakan perlu diberantas. Ketika memang tadi ya menyesatkan, kemudian dia membuat masyarakat percaya bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kita lawan.
kita berantas hal itu, dan saya mendukung orang-orang termasuk Marcel ya, termasuk Marcel yang membuka itu. Tapi maksud saya balik lagi bahwa tadi jangan sampai kemudian kita menyinggung orang tersebut, menyakiti hati orang tersebut dan sebagainya. Karena kan kalau sudah kemudian kita menyakiti hati orang, kemudian kita bahkan sampai menghina dan lain sebagainya, saya kadang agak miris juga pada hal-hal yang memang dilakukan oleh orang-orang yang mempublish ya. Di satu sisi mendukung, tapi di satu sisi loh kenapa masih dipublish sih? Kalau memang niatnya mau mencerdaskan masyarakat, mengedukasi, loh kan memang tempatnya di media sosial untuk bisa menyebarkan. Nah makanya saya lebih kembalikan lagi saja pada orang tersebut. Tapi di sisi lain ya saya mendukung. Di sisi lain kadang saya lah kenapa harus membuka aib orang dan lain sebagainya, perlu dipublikasi dan lain sebagainya. Kalau mau mengingatkan ya di belakang layar aja. Berarti Kang Marcel ini atau si pesulap merah ini kita di entertain, dia ingin memberi dengan metodenya itu, dengan strateginya itu, ya begitulah cara dia. Tapi kalau akan nanya ke saya, kenapa nggak mesti, kenapa harus di YouTube, kenapa di medsos, kenapa nggak kalau nggak ngingetin itu di belakang layar aja, kayak gitu. Karena saya khawatir ketika yang itu dilakukan oleh tadi pesulap merah itu atau pesulap biru, kuning, hijau dan lain sebagainya, ketika itu kemudian menyinggung hatinya, kemudian dia merasa bahwa aib dibongkar dan lain sebagainya, dia kemudian merasa teraniaya dan lain sebagainya misalnya, ini yang saya khawatirkan begitu. Di balik edukasi tentu pasti ada sesuatu yang mengiringi di belakangnya dan kita nggak tahu itu apa negatif atau positif gitu. Saya dengar di podcast dari Komposer kan, kamu nggak takut diancam oleh para dukun-dukun? Gak sering. Artinya gini, susah bagi Marcel gitu ya untuk membongkar dengan menjaga perasaan orang-orang yang terkait gitu, karena dengan dia membongkar itu sudah pasti ladang usaha terganggu ya. Kita anggap saja kalau misalnya di Purwakarta ini ada pendapatan 50% orang gitu ya dari sumber yang tertentu ya. Sumber tertentu itu saya gubris, mau apapun cara saya menggubrisnya, mau baik mau jelek, pasti yang terganggu ini pasti akan marah gitu. Dan walaupun itu baik gitu, pasti sumber mereka tergubris itu sangat rentan untuk tersinggung dan juga marah mereka. Nah begitupun buat Marcel, bagi saya sulit kalau misalnya untuk membongkar dengan menjaga perasaan seperti itu. Ya, makanya kan itu kan dari perspektif saya ya, dari perspektif, makanya tadi saya mengatakan bahwa ini kita harus perangi pada tataran mistik teknis yang mengarah pada negatif, kayak gitu, yang menyesatkan, ya kan, yang kemudian mengajak masyarakat meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Persoalan teknis, strategi dan metode baik itu tadi saya katakan pesulap merah, biru, hijau atau kuning, ya sudah lakukan saja. Tapi kalau akan nanyanya ke saya punya cara saya sendiri kemudian untuk melakukan hal-hal yang seperti apa yang dilakukan Kang Marcel. Mungkin karena basicnya dia pernah melakukan misalnya apa kayak Marcel ya, melakukan dengan teknik dan strategi dan metodenya. Saya yakin bahwa orang-orang seperti Kang Marcel ini, pesulap merah ini, dan orang-orang lain yang memang fokus dan konsen pada bidang itu, mereka terlebih dahulu pernah mengalami pelatihan-pelatihan sehingga mereka meyakini bahwa hal ini perlu kita kuak, hal ini perlu kita buka, hal ini perlu kita bongkar. Begitupun orang-orang yang konsen pada dunia mistik lainnya yang memang segmentasinya hampir ke semua segmentasi ya, bahwa saya meyakini bahwa seperti adanya ilmu hikmah, orang nggak ujug-ujug, nggak langsung bisa kemudian terjun di dunia mistik. Dia ada beberapa ritual, proses tazkiyatun nafs, pembersihan dirinya, meminta petunjuk Allah. Untuk apa? Tadi untuk ibadahnya apa? Ya tadi dengan cara dan metodenya. Misalnya ibadahnya tadi dengan cara melawan kemusyrikan, melawan ya para dukun, bahwa dia ingin mengatakan bahwa ini salah. Tapi kan kita tidak tahu kemudian pada akhirnya masyarakat mempunyai multi perspektif akan apa yang dilakukan dia. Ya, mana kita nggak juga kemudian bisa menjudge juga Kang. Sekalipun memang kita manusia punya daya kritis ya. Makanya kita balikin lagi ke diri kita pribadi masing-masing. Mana yang baik silahkan diambil, seperti apa yang tadi akan katakan. Yang buruknya tinggalkan dan sebagainya. Saya setuju sebenarnya dengan Kang RP ini. Dengan caranya gitu, maksudnya dengan tidak menyinggung banyak orang, tapi tetap
melawannya gitu. Nah itu kan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, maksudnya seperti Wali Songo itu sejarah-sejarahnya mungkin seperti itu kan, melawan orang-orang yang memiliki ilmu itu secara langsung didatangi, kemudian juga bahkan mereka meninggalkan hal yang seperti itu, kemudian kembali kepada jalan yang benar. Mungkin dengan caranya seperti itu tidak membuat mereka marah, tapi malah membuat mereka sadar gitu. Iya kalau sadar, kalau sebaliknya itu juga kan pada akhirnya nggak tahu. Makanya intinya sih kalau saya sih Kang, apa sih yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Itu kan karena ilmu kan hakikatnya bukan untuk disombongkan, tapi untuk diamalkan, untuk sebagai kendaraan upaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terlepas dia memiliki strategi dan metode lainnya selama itu baik, menurut saya selalu berhusnuzon bahwa apa yang dilakukan itu baik. Tapi terkadang dengan melihat fenomena-fenomena yang kita perbincangan pada malam hari ini nih, terkait dengan apa yang dilakukan Marcel, saya terkadang daya kritis saya main dan saya punya cara saya sendiri. Kenapa memang kalau seandainya itu salah tidak kemudian kita mengingatkan di belakang layar? Apa karena memang semakin banyaknya orang yang mempercayai itu semakin dia greget atau lain sebagainya, atau karena memang dia ingin mempraktekkan apa yang sudah dia dapatkan di pelatihan-pelatihan sebelumnya? Karena kan nggak mungkin nih ujuk-ujuk dia berani dan lain sebagainya tanpa ada informasi, pelatihan dan sebagainya. Mana konteks ustadz dan lain sebagainya juga tadi nggak ujuk-ujuk dia kan bisa kemudian datang ke dukun dan lain sebagainya. Itu ada proses pelatihan, penempaan keilmuan, pembersihan diri yang memang tapi konsennya ke arah positif ya, bukan ke arah negatif. Tapi saya selalu berusaha apa yang dilakukan tadi Marcel, Kang Ujang Bustami dan lain sebagainya, itu positif-positif aja. Kita kembalikan lagi kepada yang melihatnya. Cepat melihatnya. Kang, Udah kita fokus ke kamera yang itu. udah habis. Udah habis baterainya. Nah, pendapat Kang Siswanto. Gini, di dalam dunia psikologi itu mengakui tentang fenomena mistis. Jadi dalam salah satu bab buku, ada bab ini disimpan di bab akhir buku psikologi agama karangan Profesor Dr. Jalaluddin, ada mistisisme agama. Nah, mistisisme agama ini di dalamnya adalah ritual-ritual agama seperti toriko, seperti tasawuf. Jadi bagaimana experience religius, pengalaman keberagamaan seseorang ini dijelaskan. Terjadinya konversi beragama, yang tadinya konversi beragama ini yang tadinya tidak baik jadi baik karena mistisisme agama inilah yang harusnya diyakini oleh masyarakat. Di dalam salah satu ajaran toriko kan ada riyadhah, ada latihan, ada wirid, zikir, kemudian apapun yang kamu rasakan selama proses riyadhah jangan digubris. Itu bukan akhir dari proses perjalanan Anda riyadhah. Mungkin Anda akan menemukan Anda berada di dunia gaib, Anda melihat jin, Anda melihat apa, teruskan. Kemudian nanti semakin diteruskan Anda nanti akan masuk ke dunia malaikat gitu ya. Teruskan, jangan sampai selesai di situ. Nah, ini ada kajiannya ada. Kenapa ada tapi apapun pengalaman Anda jangan diceritakan kepada siapapun. Pada saat ritual itu apapun pengalaman Anda jangan diceritakan kepada siapapun karena itu aurat. Nah, ini salah satu ajaran dari mistisisme Islam ya. Meskipun ada beberapa peneliti menuangkan pengalaman beragama itu dalam buku-buku. Tapi secara khusus guru kepada murid menegaskan gitu. Kamu riyadhah ini apapun yang kamu alami gak usah cerita kepada siapapun. Karena apa? Karena pengalaman beragama seseorang dengan orang lain akan berbeda. Itu tergantung. Nah,
itu tergantung dari pengalaman kehidupannya selama ini. Mungkin dia merasa berada di alam gaib, dia bertemu dengan genderuwo, dia bertemu dengan jin karena dia sebelumnya meyakini itu. Kenapa guru memberikan instruksi untuk diteruskan jangan sampai selesai sampai di situ? Ini menegaskan bahwa itu nggak real. Itu nggak real, itu hanya halusinasi saja. Bukan itu tujuan Anda itu. Ini harus dihilangkan, pemahaman-pemahaman tentang itu hilangkan. Kenapa jangan diceritakan kepada yang lain? Karena bisa jadi pengalaman orang lain akan berbeda. Fenomenanya nanti akan berbeda. Masing-masing kita pasti punya pengalaman beragama, pengalaman mistis pada saat ritual-ritual. Misalnya selesai sholat ini kemudian mimpi apa, pada saat wirid ini tiba-tiba tertidur bertemu dengan apa. Dan ini nggak mesti diceritakan. Bahkan bertemu dengan Nabi Muhammad itu jangan cerita siapa-siapa. Kemarin kan ramai ya, ada yang mengaku ustadz bertemu dengan Nabi ya. Seram itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh diceritakan, sensitif soalnya itu. Iya, nggak apa-apa, biar jadi edukasi buat pemirsa tasbih. Nah itu banyak orang belakangnya itu soalnya. Nah mistisisme itu memang diakui keberadaannya di dalam dunia psikologi. Kemudian di dalam filsafat, di dalam bukunya Ahmad Tafsir ya, Profesor Dr. Ahmad Tafsir, guru besar ilmu pendidikan UIN, bukunya Filsafat Ilmu. Itu ada di bab terakhir filsafat mistis. Nah, filsafat mistis di dalamnya menggambarkan ritual-ritual yang dijalani oleh manusia. Ada yang melalui wirid-wirid Al-Quran, ada yang melalui wirid-wirid bahasa daerah. Nah, di situ teksnya jelas, ada wirid pengasihan, teksnya ini kalau menggunakan bahasa daerah, wirid dengan menggunakan ayat Al-Quran ini, itu diakui keberadaannya. Kalau di video sebelumnya, apakah memang mistis ini? Ada pertanyaan, apakah mistis di Indonesia dihilangkan? Nggak bisa. Karena memang ini hal yang melekat dan diakui juga oleh beberapa keilmuan. Nggak, itu kan yang positif ya. Nah, mestinya diarahkan ke situ. Sayangnya, yang negatif, bukan diberantas tapi diarahkan. Sayangnya, ketika kita memberantas yang negatif, dianggap kita pun memberantas yang ini. Jadi yang positif ini dijadikan tameng oleh para negativisme. Negativisme mistis, jadi dijadikan tameng. Gampang lah gini, misalnya ketika kita memberantas itu, kamu nggak baca buku filsafat ilmu. kayak cerita kasus yang dukun tadi, kamu nggak percaya gaib? Iya, kayak gitu. Jadi dijadikan tameng, padahal ini adalah satu hal yang berbeda. Masyarakat lebih percaya dengan keberadaan juri dibanding dengan percayanya tentang tadi ritual-ritual pengaman-pengaman beragama yang arahnya ke positif. Kenapa harus ada gurunya? Kalau gurunya tadi bisa mengarahkan, dia boleh bercerita kepada gurunya tentang pengaman. Nah, gurunya itu memotivasi untuk terus melanjutkan. Kenapa jangan sampai tidak ada gurunya? Khawatir tersesat, dia menganggap bahwa selesai sampai pada alam lahut malakut jabarut gitu loh. Ya. Dia menganggap bahwa dia masuk ke dunia gaib, dia melihat ini itu selesai. Padahal kalau ada gurunya dijelaskan ini bukan gitu. Nah, ini harus ada gurunya. Nah, mistis dalam Islam, dalam agama ada mistisisme. Taruh. Saya coba mencerna ya. Maksudnya kalau misalnya kita menghilangkan, artinya kita juga ikut menghilangkan mistis agama tadi. Enggak. Gimana nih? Kan mistis yang negatif. Ya. Kan anggap aja gitu. Itu mah bohong. Itu mah hal yang nggak ada mistis kayak gitu. Itu nggak ada gitu. Jadi orang-orang yang tadinya teredukasi dengan tidak adanya mistis, ke mistis agama pun mereka nggak percaya gitu.
anggap saja lah ibaratnya orang rasionalis lah, orang rasionalis lah. Oke, paham. Dia Dia sangat tidak diedukasi, sangat diedukasi. Setan tuh nggak ada, itu ini itu tuh nggak ada, ini nggak ada, sehingga kepada hal mistisisme yang beragama tadi dia nggak percaya. Itu mah mistis, itu mah bahkan kata lebih kepada ilmu hikmah ya, ilmu hikmah juga bahkan dia meragukan hal itu karena dia udah terberantas mistis yang negatif tadi kan, secara tidak langsung ikut dia kepada hal mistis yang positif. Ya gini, di mistis negatif ini ada unsur sugesti, ya ada. Begitupun di mistis positif ada unsur sugestinya. Jadi memang kita bisa membedakannya dari sisi ritual dan dari orientasi. Nah, di sini enggak, maksudnya di sini saya ingin mengarahkan lagi memberantas mistis. Ya. Setuju atau enggaknya gitu. Nah, itu pandangan Kang Sisnya kan tadi yang saya baca seperti itu. Lebih baiknya diarahkan gitu, karena nggak bisa diberantas. Ya, diarahkan. Itu. Saya lebih setuju diarahkan. Karena untuk dibantah itu tergantung siapa yang kita ajak bicara. Ada strategi-strategi komunikasi tertentu, ada metode-metode tertentu untuk bisa meninggalkan dunia ini, dunia yang negatif ini. Nah, bagi orang yang memang rasional, maka ajaklah dengan cara-cara rasional. Dengan orang yang percaya mistis, tidak mungkin diajak rasional. Dia malah yang tadinya kita mau mengajak, malah kita langsung ditinggalkan. Sebut saja misalnya ada orang yang kesurupan nih. Kita nggak percaya tuh ya kesurupan itu dimasuki oleh makhluk halus. Orang rasional ya. Ya. Kita mau ngobatin tuh. Kita sambil sumbar, ini bukan sama makhluk halus. Sementara yang kesurupan ini percaya banget sama makhluk halus. Saya yakin itu nggak bisa sembuh. Karena dia sudah memblok. Si orang yang kesurupan menganggap bahwa kita yang rasional nggak mampu, nggak bisa menerawang, padahal dia yakin bahwa dia dimasuki oleh makhluk halus. Nah, harusnya orang rasional pun menyesuaikan. Wah, jinna, saya gunakan komunikasi itu, kemudian lakukanlah proses penyembuhan sesuai dengan metode dirinya. Tapi jangan sampai katakan, wah iya mah lain kesurupan, iya mah stres unggul. Nah, mereka akan menganggap kita tidak mampu apa-apa, tidak tahu tentang dunia itu. Enggak, dan tujuan kesembuhan tidak bisa dicapai. Misalnya ada yang kesurupan ular. Wah, iya mah orai ya. Walaupun nih orang-orang rasional, wah iya mah orai. Dia akan berlagak benar-benar seperti ular, dan dia yakin bahwa kita itu tahu tentang dirinya yang sesungguhnya, dan proses penyembuhannya pun akan cepat. Lah orang mah dipulukan ku uyah ge beres gitu. Kita kasih garam sembuh tuh, meskipun secara ilmiah nggak ada hubungannya ya garam dengan ular, itu hanya mitos aja sih, jadi nggak berefek lah gitu. Nah, ini kita harus mampu menghadapi sesuai dengan kondisi. Kita harus menurunkan ego kita, rasional kita ketika berhadapan dengan orang yang percaya mistis banget. Ya. PRB ada tambahan? Gimana ya, ngomongin mistik kayaknya nggak ada habisnya. Yang terpenting adalah bahwa kita percaya bahwa yang gaib itu ada. Persoalan kemudian pada akhirnya kita akan memiliki perspektif apa terkait dengan mistik, yaitu hak pribadi masing-masing. Yang penting kita perlu yakini bahwa ada itu, bahwa Allah tetap
dikatakan dalam Quran kan Allah menciptakan bukan hanya manusia, tapi juga jin dan lain sebagainya. Alamnya dengan alam kita berbeda dan lain sebagainya. Persoalan kemudian pada akhirnya manusia menyalahgunakan akan kekuatan jin dengan keberadaan jin dan lain sebagainya, itu urusan dia. Yang terpenting kita sebagai manusia meyakini bahwa ya Allah lah satu-satunya pemilik kekuatan dan tidak ada lagi selain Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau saya sih konsepnya Allah, Allah, Allah. Kalau tadi ngomongin sugesti terkait dengan penyembuhan terhadap orang yang kesurupan dan lain sebagainya, orang-orang rasionalis, orang-orang hipnoterapi dan lain sebagainya pasti selalu menggunakan beberapa strategi komunikasi yang efektif untuk menangani hal-hal tersebut. Dari kalangan beberapa komunitas yang fokus dalam bidang pengobatan, yang kemudian dia memegang teguh akan prinsip wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Sugestinya beda. Kalau orang-orang rasionalis, orang-orang hipno, dia kan menggunakannya sugesti positif talk kan. Benar. Kalau orang-orang yang kemudian fokus konsen seperti orang-orang taruqiyah ya, dia kan meyakini dan dia meminta keberkahan daripada Quran, seperti halnya Quran itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui perantara Jibril. Ketika kita meyakini bahwa hal itu kemudian bisa memberikan kita manfaat, saya yakin, sekalipun memang ini pada konteks keyakinan ya, tapi memang bahwa saya pribadi gitu meyakini bahwa sugesti-sugesti Quran yang saya sampaikan, ketika kita tulus, ketika kita yakin, saya yakin di situ bahwa Allah lah yang maha memiliki kesembuhan, Allah lah yang maha memiliki ya keridhaan atas apa yang dilakukan oleh makhluknya. Makanya tadi di satu sisi saya kemudian mengiyakan statement seperti orang-orang kayak Kang Siswanto ini, dia mengatakan bahwa harus menurunkan ego untuk menghadapi orang-orang yang percaya mistik dan lain sebagainya. Saya iyakan seperti itu karena mau nggak mau ya di dalam dirinya mistik, dia percaya akan hal itu. Kalau saya lebih ke bisa menyaring sih Kang ya. Jadi makanya saya bilang balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Yang terpenting kita percaya adanya mereka. Dan kita nggak perlu hiraukan mereka karena tujuan hidup kita bukan untuk mengurusi mereka, bukan untuk mengganggu mereka. Terlepas ada tujuan lain dari orang-orang yang kemudian mengeksplor kait hal mistik, ya monggo saja. Tapi yang terpenting saya sih mengingatkan saja bahwa tujuan hidup kita bukan itu. Kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini bukan untuk itu. Kita ini khalifah, kita ini hidup di dunia sementara, kita ini disuruh beribadah. Karena kita ini sini hanya cuma numpang aja, kita kan kembali kepada Allah. Ini hanya tetangga kita, mereka mistik-mistik. Makanya ya lebih ke santai aja sih ya kan kalau saya gitu. Sebenarnya obrolan kita ini sebenarnya untuk membuka sih sebenarnya, untuk membuka walaupun berbeda pendapat. Baru membuka ya, belum masuk ke dalam. Belum Belum ngetok. Untuk membuka perspektif dari kacamata yang berbeda gitu. Nah, dari sini kan kalau misalnya kita ngelihat dari perspektif yang berbeda kan kita bisa memilih-milih, oh ternyata ada yang ini, oh kayak gini, oh seperti ini, seperti itu. Nah, pada dasarnya bukan untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah, enggak seperti itu. Pada dasarnya lebih kepada sharing pengetahuan lah. Yang saya yakin orang-orang yang nonton juga mereka sangat-sangat paham gitu. Dan juga bagi yang baru tahu juga kan, oh ternyata ada yang ini, oh ternyata oh ini salah, oh ini benar, mereka bisa menyaring gitu lebih itu. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang menonton video ini, jangan ditelan mentah-mentah ya, diambil yang disaring lah, diambil yang baik, yang menurut kalian baik, dan ditinggalkan yang menurut kalian. Pemilik channel takut banget dihujat. bukan masalah dia, kalau dihujat lebih enak kan ya, jadi viral ya. lebih ini, tapi ini udah berkaitan dengan keyakinan karena takutnya jadi diansab ya. gini ya, dalam dunia filsafat itu ada bagaimana kita mengukur suatu kebenaran. Pertama, aliran empiris. Aliran empiris ini mengukur kebenaran ketika terindrai. Ya, harus dibedakan antara
setelah saya menjelaskan ini mudah-mudahan bisa membedakan nih rasionalis, empiris. Pertama empiris, sesuatu itu benar ketika empiris, bisa Jelaskan dibuktikan. dengan empiris. Ya, bisa dibuktikan dengan indera, terlihat, apakah terdengar, terasa. Contoh, benar nggak ada suara anu? Nah, ini suara tepukan, berarti benar ada, karena terinderai. Benar nggak ada korek? Ada, terlihat, terinderai. Nah, ini aliran-aliran empiris bahwa segala sesuatu harus terinderai, Teralami. terinderai ya. Kalau nggak terlihat, terdengar, terasa. Bener nggak ini manis? Udah selesai. Manis, terinderai, terbukti manis. Mau iklan lagi tadi. Gelas ini diproduksi oleh Tasbih. Nah, kemudian ada aliran bukan empiris tapi aliran positivisme, bahwa segala sesuatu itu mata, pendengaran, perasaan kita ini bisa salah. Seperti halnya di padang pasir atau di aspal yang panas, mata kita melihat seperti ada air, bukan? Mata kita melihat ada padahal nggak ada. Berarti ini bahwa yang benar itu tidak mesti terlihat atau harus diukur, harus ada ukurannya jelas. Misalnya, wah ini panas, jangan-jangan, oh kenapa panas, terasa. Nah, orang empiris mempercayai panas itu ketika terasa. Nggak bisa gitu, kata orang positif. Harus diukur berapa suhu panasnya. Jangan-jangan ini hanya sugesti. Oh saya dinginnya berapa Celcius, berapa derajat Celcius, apakah 16 derajat. Nah, ini orang-orang positifis. Segala sesuatu harus terukur, ada alat ukurnya. Ada kalau memang panas, ada suhu. Panjang, dibilang panjang itu berapa meter. Nah, ini ada alat ukur. Ketika memang yang dikatakan panjang itu sekian sampai sekian, ini harus jelas orang-orang positifis. Nah, kemudian ada orang rasionalisme. Itu masuk akal, meskipun tidak terempiris, meskipun tidak terukur, tapi masuk akal, benar gitu. Yang terakhir ini yang menarik, yang memang sampai dengan saat ini saya masih mencari alat ukurnya. Kalau tadi kan alat ukurnya indera, kemudian alat ukurnya ada alat pengukur terpisah dengan diri kita supaya tidak subjektif. Kemudian alat ukurnya pikiran. Yang terakhir pengetahuan mistis. Alat ukurnya tidak bisa menggunakan alat-alat sebelumnya. Dengan fenomena empiris tidak bisa diukur dengan alat ukur rasionalis, tidak bisa diukur dengan alat suhu ya. Begitupun dengan mistis ini, pengetahuan mistis ini benar dan salah tidak bisa menggunakan 3 alat ukur yang ini. Nah, saya sedang mencari alat ukur ini yang sampai dengan sekarang belum menemukan. Karena ada yang bilang gitu, kamu kalau mau bicara. Jadi kalau Kang Siswanto nyari alat ukur positifis. Enggak gini. Alat ukur untuk mengukur empiris dengan indera, ya kan, mengukur positifis dengan alat, ya, mengukurnya dengan alat. Untuk rasional alatnya akal. Nah, untuk mistis, karena apa? Karena kadang-kadang mengukur mistis ini dengan empiris, so kerasakannya sorangan. Kan jadi empiris lagi. Nah, ini untuk menguji kebenaran pengetahuan mistis ini saya masih mencari-cari. Saya mungkin bisa membenarkan fenomena Nabi Ibrahim dibakar
api ini bisa dikatakan benar dengan alat ukur apa. Kalau dipakai alat ukur empiris, alat ukur positifis, ini nggak masuk. Tapi kalau pakai alat ukurnya rasionalis bisa masuk. Nggak dulu langsung ke mistis nih. Tapi rasionalisnya seperti apa? Alat ukurnya rasionalis. Alat ukurnya masuk nggak rasional dong, orang dibakar nggak kebakar. Oke. Saya hampir sulit sih ya membedakan antara logis dengan rasional. Tapi kalau di dalam bukunya Filsafat Ilmu memang kalau rasional ini masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum alam. Prof. Ahmad Tafsir bilang gitu. Kalau logis masuk akal meskipun bertentangan dengan hukum alam. Nah mungkin untuk fenomena Nabi Ibrahim ini masuk akal. Ya. Saya bisa mencoba fenomena ini jadi masuk akal. Masuk akalnya gimana? Kalau masuk akal kan logis itu kan pakai silogisme, ya, pakai kacamata silogisme. Api ini punya sifatnya panas dan terang, bercahaya. Siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim? Allah. Siapa yang menciptakan api dan unsur-unsurnya? Allah. Nah, ini kan main akal nih, main pikiran. Oke, kalau memang Nabi Ibrahim dan api itu diciptakan oleh Allah beserta unsur-unsurnya ini diciptakan oleh Allah, boleh nggak Allah mencabut salah satu unsur panasnya, salah satu sifat membakarnya? Ya boleh dong, Allah Maha berkuasa. Oh iya, masuk akal. Mainnya logika. Ya. Iya, masuk akal. Nah ini, oh iya benar berarti, gitu. Kalau nggak bisa pakai empiris, coba meskipun ada yang sosokan, bukan sosokan, ada yang atraksi ya, itu kan pakai trik juga. Kalau lama-lama juga kebakar gitu. Nah ini di dalam Al-Quran, api dinginlah kata Allah kan gitu. Tapi ada juga yang mencoba bahwa api ini bisa membakar ketika zat ini lebih rendah sifatnya daripada api. Jadi kalau misalnya gelas ini dibakar hanya dengan kekuatan apinya segini nggak akan kebakar. Tapi kalau apinya ini lebih kuat, ini bisa meleleh. Seperti halnya bagaimana proses penciptaan gelas ini. Kaca ini kan tadinya enggak, kalau tanah keramik. Ini keramik. Oh ini keramik ya. Anggap aja ini kaca. Okay. Yang kaca ini terbentuk gimana? Jadi bakar dengan suhu derajat sampai 1000 sehingga dia meleleh. Nah, kemudian dibentuk lah. Nah artinya kekuatan api bisa melebihi zat yang dibakarnya. Ada yang merasionalisasikannya dengan cara bahwa kekuatan Nabi Ibrahim lebih kuat daripada api yang membakarnya, sehingga api nggak sanggup membakar itu tubuhnya Nabi Ibrahim. Ada yang merasionalisasikan itu. Apapun proses itu kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Yang penting apapun itu bisa menambah keyakinan dia. Dengan keyakinan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Oke.